Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Fahri dari channel YouTube One Way UKM PPD. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang pembahasan soal tryout yang sudah saya upload di akun official Instagram. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka pada video ini. Simak penjelasannya. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang pembahasan soal tryout UKM PPD. Kita masuk pada soal terlebih dahulu. Seorang laki-laki dibawa ke unit gawat darurat dalam keadaan tidak sadar. Pasien mempunyai riwayat diabetes mellitus sejak 5 tahun yang lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran koma, pernafasan 38 kali per menit, nadi 120 kali per menit. Pemeriksaan laboratorium gula darah sewaktu 450 mg per desiliter. Keton urin positif, pH 6,8, HCO 310, dan PCO2 30. Kondisi yang terjadi pada pasien di atas adalah A. Asidosis respiratorik terkompensasi total, B. Asidosis respiratorik, C. Alkalosis metabolik, D. Asidosis metabolik terkompensasi parsial, atau E. Asidosis respiratorik terkompensasi parsial. Di video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada teman-teman semua trik untuk menjawab soal ujian kompetensi dokter. Kita harus melihat pertanyaan soal terlebih dahulu. Soal bertanya tentang apa kondisi pasien di atas. Nah, option mengarahkan kita ke arah keseimbangan asam dan basa, sehingga kita berpikir ke arah tersebut. Setelah itu, kita harus melihat dari 3 hal: anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, pada anamnesis dapatkan pasien datang dengan keluhan tidak sadar dan memiliki riwayat diabetes mellitus 5 tahun yang lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan takikardi dan takipnu. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan kadar gula darah mengalami peningkatan, pH mengalami penurunan, pH-CO3 mengalami penurunan, dan pH-CO2 mengalami penurunan. Nah, sebelum menjawab soal tersebut, mari kita bahas asam dan basa terlebih dahulu. Ya, keseimbangan asam dan basa. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, nilai normal. Nilai normal pH terbentang dari 7,35 sampai 7,45. Kemudian nilai PCO2. Nilai PCO2 terbentang dari 35 sampai 45. Kemudian nilai pH-CO3. Nilai pH-CO3 terbentang dari 22 sampai 26. Yang harus diingat adalah ROME, Respiratory Opposite Metabolic Equal. Artinya, kondisi respiratorik akan berbanding terbalik dengan PCO2. Kondisi metabolik akan berbanding lurus dengan pH-CO3. Jadi, pada kondisi respiratorik kita harus mengingat PCO2. Jika pH naik, kadar PCO2 akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika pH turun, kadar PCO2 akan mengalami peningkatan. Kondisi metabolik akan berhubungan dengan HCO3. Ketika pH mengalami peningkatan atau pH naik, HCO3 akan ikut mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika pH turun, HCO3 akan ikut mengalami penurunan. Nah, bagaimana alur mudah untuk menegakkan diagnosis asam dan basa? Mari simak terus video berikut ini. Yang pertama, tentukan kondisi pasien pada anamnesis. Apakah hiperventilasi, hipoventilasi, diare, atau muntah? Yang kedua, lihat pH. Apakah pH di bawah dari 7,35 atau di atas 7,45? Jika pH di bawah 7,35, maka kondisi ini adalah kondisi asidosis. Jika pH di atas 7,45, kondisi ini adalah kondisi alkalosis. Yang ketiga, kita lihat nilai PCO2 atau nilai pH-CO3. Manakah yang sesuai dengan kriteria ROME tadi? Jika nilai PCO2 yang sesuai, kemudian kita lihat nilai pH-CO3-nya. Apakah tetap normal atau mengikuti nilai dari PCO2? Jika kadar pH-CO3 normal, maka kondisi ini belum terkompensasi. Jika kadar pH-CO3 mengikuti nilai dari PCO2, maka ini adalah kondisi terkompensasi sebagian. Begitupun sebaliknya, jika kadar pH-CO3 yang sesuai, kita lihat kadar PCO2-nya. Jika PCO2-nya normal, kondisi ini belum terkompensasi. Tetapi jika kadar PCO2-nya mengikuti kadar dari HCO3, maka kondisi ini terkompensasi sebagian. Yang keempat, jika pH normal,
berarti kondisi ini sudah terkompensasi penuh. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika pH normal, kita akan dituntut menentukan apakah ini sebuah kondisi asidosis atau kondisi alkalosis. Saya akan buat semua kemungkinan yang terjadi. Jadi, kita harus lihat kadar PCO2 atau HCO3-nya. Jika kadar PCO2 mengalami peningkatan, ini berarti sebuah kondisi asidosis respiratorik. Jika kadar PCO2 mengalami penurunan, maka ini adalah kondisi alkalosis respiratorik. Ingat bahwa respiratorik kita berpatokan pada nilai PCO2. Nah, kemudian kita lihat kadar PHCO3-nya. Jika kadar PHCO3 mengalami peningkatan, ini adalah sebuah kondisi alkalosis metabolik. Sebaliknya, jika kadar PHCO3 mengalami penurunan, ini adalah sebuah kondisi asidosis metabolik. Nah, jika kita sudah membuat kemungkinan yang terjadi dari soal, kita kembali melihat poin nomor 1. Apakah kondisi pasien dari anamnesis? Jika pasien mengalami hiperventilasi atau hipoventilasi, berarti ini adalah sebuah kondisi respiratorik. Tetapi jika pasien mengalami muntah, diare, atau diabetes mellitus, ini adalah sebuah kondisi metabolik. Sebagai contoh pada soal, ditemukan pH 6,8, artinya pH mengalami penurunan. Dalam hal ini adalah asidosis. Kemudian kadar PCO2 30, artinya kadar PCO2 mengalami penurunan. Kemudian kadar PHCO3 adalah 10, ini juga mengalami penurunan. Dari ketiga poin tersebut kita harus melihat manakah yang paling sesuai dengan kriteria Rome tadi. Nah, kita lihat pH mengalami penurunan. Ketika ini sebuah kondisi respiratorik, artinya kadar CO2 harus mengalami peningkatan. Pada soal, kadar PCO2 tidak mengalami peningkatan, bahkan mengalami penurunan. Artinya, kriteria RO tidak terpenuhi. Kita lanjut lihat kadar HCO3. Nah, kadar HCO3 mengalami penurunan, artinya ini sesuai dengan kriteria ME, metabolic equal. Ketika pH turun, kadar HCO3 ikut menurun. Berarti kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah kondisi asidosis metabolik. Kemudian kita lihat kadar PCO2-nya ikut mengalami penurunan. Nah, artinya seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa ini kondisi asidosis metabolik terkompensasi parsial. Kemudian saya akan memberikan contoh kepada teman-teman semua bagaimana kondisi soal jika bertanya mengenai yang terkompensasi total. Di sini saya hanya akan mengambil poin-poin dari soal. Pada soal dikatakan bahwa pasien mengalami muntah. Kemudian ditemukan pH 7,38, PHCO3 32. Dan PCO2 50. Nah, di sini kita lihat pH-nya adalah 7,38 dalam artian pH dalam batas normal. Kita lihat kondisi PCO2. PCO2 50, PHCO3 38. Artinya, dua kadar ini mengalami peningkatan. Pada kondisi ini dapat terjadi dua kemungkinan. Pada kondisi PCO2 yang meningkat, ini adalah sebuah kondisi asidosis respiratorik. Pada kondisi PHCO3 meningkat, ini adalah kondisi alkalosis metabolik. Jadi, ada dua kondisi yang dapat terjadi pada soal ini, yakni asidosis respiratorik dan alkalosis metabolik. Nah, kemudian kita lihat keluhan pasien. Pasien mengalami muntah. Nah, pada kondisi muntah, ini adalah sebuah kondisi metabolik. Sehingga, yang benar adalah alkalosis metabolik terkompensasi total. Nah, itulah teman-teman pembahasan seputar asam dan basa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.